Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Mantap, jos sekali. Ini ada cerita aneh, guys. Iya, cerita anehnya gimana? Nah, ini adalah batu giok. Sebenarnya ya aneh nggak aneh ya, karena giok itu sebenarnya kayak gini. Nah, ini belum apa-apa udah ngembun lagi. Nih agak basah. Iya, batu ini yang ditemukan di sungai ini. Nah, selang seharinya itu saya kan bolang lagi. Nah, bolang lagi itu batu kalau yang bagus biasanya tak masukin dalam jok ini, guys. Dalam jok saya isinya cuman plat nomor ini, karena nomor belakang saya itu ambrol. Tak masukin bila ada operasi, jadi platnya tak itu. Dan ini adalah mantel kering ya, guys. Itu buat jaga-jaga ketika hujan. Nah, ini ada cerita ya, dimana ketika itu seharian pulang hujan. Nah, kondisi kering, guys, di dalam sini nggak bakal basah ya. Terus seharian lagi kondisi panas terik kayak gini. Nah, ini ya, saya pergi ke sungai lagi bolang. Nah, itu saya buka joknya, ini batu ini bagian atasnya, yang atas terserah mana, ini yang bawah aja ini ngembun, ini kena panas. Nah, ini ada basah-basah kayak gini, padahal ini di sini kering loh ya. Nah, kayak gitu lah, saya buka ini full. Waktu saya agak kaget, ini atasnya full embun, guys. Nah, embun itu berair, benar-benar air kayak ngembun-ngembun itu di gelas. Padahal posisinya di sini panas banget, apalagi motor saya agak bermasalah tentang masalah overheating ya. Jadi kita ketika pergi sejauh 30 km aja itu kaki saya rasanya sangat panas, mungkin karena radiatornya kurang bener. Nah, ini saya taruh di sini. Ceritanya kayak gini. Nah, ketika saya buka, waduh, ini penuh embun. Di lap ini kotor dong. Ini belum tak bersihin sengaja ya. Ini masih dari alam. Ini airnya ngembun di sini full. Nah, kali ini saya mau berangkat lagi untuk bolang. Dan saya akan posisikan ini. Posisinya seperti ini, guys. Nah, ketika pembolangan ini nanti kita akan lalui perjalanan yang cukup panjang, dimana dengan suhu yang panas, nantinya bakal panas banget karena memang benar-benar panas ya. Suhunya semromong, ini motor ini memang panas ya, sehingga kita buktikan saja. Saya sendiri juga penasaran, atau kemarin itu hanya kebetulan atau gimana saya nggak tahu. Maka dari itu saya sengaja membuat video konten biar jangan hanya ngomong-ngomong saja. Oke, kita tutup. Setelah itu kita berangkat bolang ya, dimana kita akan melalui perjalanan yang cukup panas hari ini. Oke, kita lanjut sampai ada temuan yang semlohe. Mantap, jos. Iya, dalam perjalanannya ini berangkat saya mampir dulu karena sudah ketabrak adzan ya, guys. Iya, jadi saya mampir di Kauman Kebumen atau Masjid Agung Kebumen untuk melaksanakan kewajiban saya. Iya, kewajiban saya adalah sholat sebagai umat muslim di waktu duhur. Seperti itu. Setelah ini kita akan lakukan perjalanan ini, yaitu menggunakan tenwab ya. Tenwab itu gimana? Kita lakukan perjalanan sejam itu hanya paling dari menjadi beberapa menit itu ya, dan itu kilas cepat, dan itu langsung terprogram dalam kamera ini, guys. Seperti itu, tinggal baterainya mau tepat.
Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Mantap, jos sekali. Dimanakah Anda di sini? Ya, saya berada di tempat lokasi untuk survei lokasi ya. Dimana lokasi ini memang jauh, nan jauh di sana kita melewati berbagai macam bukit dan hutan dan juga desa juga ya. Karena udah jauh dari Karangsambung aja udah ke utaranya udah sangat jauh. Nah, ini saya baru sampai dengan ngos-ngosan langsung lepas itu langsung buka kamera. Ini mesin masih sangat panas banget nih kondisi mesin, tapi kondisinya ini mendung guys. Nah, nggak seperti biasa. Oke, nggak perlu lama lagi, kita buka saja. Ini jok masih terkunci ya. Nih, kita buka. Oke, kita lihat. Sesuai dugaan saya guys. Nih, ini adalah air guys. Nah, kita coba angkat ya. Ini posisinya tadi ada gunjal-gunjal entah bergerak atau bergeser. Ini kita lihat. Ini bawahnya kering kerontang. Wow. Ini air, dan air ini kalau kena angin saja itu menghilang itu. Nah, jadi ini kering kerontang bawahnya ini. Nah ya, ini kita angkat, kita review ya. Nah, ini kena air langsung menghilang, kena angin. Nah, ini lihat. Padahal ini air guys. Nah, ini. Nah, ini basah. Nah, ini kalau dilemparkan ke sini nih basah semua. Iya, istimewa sekali. Tapi kali ini nggak seperti yang kemarin saya pertama lihat guys. Ini kena angin langsung hilang. Nah, itu Anda perhatikan langsung kering kan ya. Nah, ini kena angin, ini masih ada air sidik-sidik di sini langsung hilang. Iya, kondisi ini berarti nanti saya akan adakan tes ketiga ya. Akan adakan tes ketiga untuk batu ini. Karena untuk tes kedua memang udah mengeluarkan air atau udah ngembun. Tapi nah ini udah kering, langsung kering. Nah, bawahnya udah otomatis kering. Jadi yang saya aneh itu yang sebelah atas, entah yang atas yang ini atau yang ini. Kalau dulu pertama malah yang ini yang atas, dan ini full dengan uap air, dengan semacam kayak tetes-tetes embun. Kalau ini hanya berair guys, hanya basah. Iya. Nah, ini yang saya lagi pertanyakan seperti itu. Inilah batuan kita semua Indonesia. Karena dengan adanya mitos-mitos bahwa giok ada yang netes air atau keluar air atau yang embun, itu nyata guys. Itu nyata. Dan itu batuan kita, batuan Nusantara, dimana itu menurut sebagian orang adalah sebuah mitos. Tapi aku sendiri itu telah pernah lihat ya, ada batu seperti itu, dan ini juga seperti itu. Cuman mungkin partainya bukan partai besar, dalam arti dia memang embun, dia memang keluar air, dia memang basah, tapi tidak sampai mengalir, hanya membasahi dirinya sendiri. Dan ini langsung kering guys, begitu kena angin itu langsung kering. Nah, ini kena angin, ini kondisinya seperti ini. Dan ternyata ya guys, nih nanti kita akan bahas lokasi ini. Ternyata saya nggak bolang di sini karena saya salah turun ternyata, karena saya memang benar mau ke sini, tapi ternyata yang banyak pelataran itu sebelah sana guys. Jadi gimana lagi, kita bahas ini dulu. Nah, ini ya, ini nggak ada apa-apa di sini, sama sekali nggak ada apa-apa. Nah, itu hanya ada struk-struk ATM dan batu-batu protolan. Nah, udah. Ini kita bahas ini. Batu ini kemarin pertama saya lihat itu ngembunnya bukan hanya basah kayak gitu. Itu serius, dan ada orang yang apa ya, yang melihat langsung juga, bukan hanya saya. Jadi ngembunnya itu kayak tetes-tetes air. Kayak apa ya? Embun, dan bener-bener embun guys, tapi harusnya embun kan di bawah. Ini di atas. Jadi airnya itu bergelembung-gelembung kecil, itu kayak embun di posisi miring itu. Ini kan padahal kemarin posisinya kayak gini guys. Nah, embunnya ini full segini ngembun ya. Mungkin kalau di sebelah sini pada turun ya. Jadi waktu itu tak ceritakan, ini ngembun full, diangkat mas saya, terus dilap sama teman saya. Iya mas, banyu lah, waktu itu kan masih kotor, suaranya baru dapet itu ini langsung coklat semua tangannya karena bercampur tanah. Nah, kali ini tak balik, sengaja tak balik. Ini ngembunnya hanya basah, melebar teles. Nah, berarti masih keren yang kemarin. Waktu kemarin itu saya itu istirahat ya guys, ini sambil dudukan ya guys.
saya itu istirahat. Nah, memang parkirnya itu posisinya pas di tempat panas sekali waktu itu. Jadi motor kita parkirin di tempat sangat panas. Jadi karena di pemburuan ya, ibarat kata pelataran kayak gitulah, sambil duduk-duduk, sambil madang ya, terus ngobrol sama itu tukang pasir sambil ngobrol. Nah, itu saya buka jok, ngambil minum. Nggak ada minum waktu itu. Minumnya saya taruh di sini biasanya. Ngambil apa itu? Oh, mau nunjukin batu ke tukang pasir. Temen lah, intinya temen saya itu mau nunjukin. Nah, jadi batunya ngembun tuh Pak. Ini kalau pengen tahu itu. Oh iya Mas, ini giok ngembun ya kayak. Nah, seketika itu saya penasaran juga, ini embun dari mana, air dari mana. Nah, saya buktikan untuk konten kedua, dan ternyata dia berair. Nah, ini aja ini udah basah lagi nih. Ini mau basah lagi nih. Nah, seperti itu guys. Itulah, bentuknya jelek, bentuknya bagus, tapi kriteria gioknya itu jelek. Tapi sebenarnya ini kalau kulitnya dikupas dia hijau guys, hijau banget. Sebenarnya ini kan masih buluk dari alam seperti itu, hasilnya ini hijau. Ini hijau campur keputihan, tapi istimewa guys, bener istimewa, seistimewa alam ini guys. Memang seperti itu nyata, dan ini bisa dibuktikan. Maka dari itu saya penasaran, ini konten kedua, atau airnya sudah mulai habis dari dalam sini, atau begini. Saya ada dua pemikiran ya guys, dua pemikiran. Dimana ya, dimana pemikiran pertama, ini batu ini mengandung air, dan ketika dia mengalami panas ya, karena di dalam jok itu sangat panas, suhunya panas, apalagi motor saya termasuk overheating ya. Itu kadang kaki saya kalau nggak bawa batu ini, itu kaki saya itu ada uap panas ke kaki, padahal di depan posisi di sini ada uap panas ke, ini kan ventilasi sebenarnya untuk angin masuk, tapi kadang sebelah sini ini panas banget semromong. Karena seperti itu, motor saya pernah overheating ya. Nah, terus ini bisa saja cadangan air di sini keluar. Tapi yang tidak masuk akal, apakah ya sebuah batu itu memiliki cadangan air? Terkadang pori-porinya, padahal pori-porinya itu tidak seperti tanah, dia pori-porinya lebih padat, bahkan sangat padat. Nah, ketika itu apabila batu memiliki cadangan air, harusnya itu ketika dipotong itu dia juga berbeda, atau ketika dipotong dibikin cincin harusnya airnya keluar. Tapi itu juga tidak masuk akal atau tidak meyakinkan. Kedua, pemikiran saya, batu ini mempunyai sifat atau mineral yang berbeda. Memang yang namanya jadit atau giok itu memiliki mineral tertentu ya, sehingga memang dari dulu ini memang dipercaya dari beberapa jenis giok itu memiliki mineral istimewa tertentu, sehingga dia tidak termanipulasi oleh keadaan alam. Dalam arti gini, batu ini memang padat dan keras ya. Ketika alam itu kondisinya panas, dia itu tidak termanipulasi atau tidak ikutan panas, atau dia itu mempertahankan, karena dia padat, mempertahankan suhu di dalam batu. Karena kalau pagi hari ini dingin banget guys, bahkan di siang hari ini dipegang ini tidak sepanas batu-batu yang di sana. Ini saya belum turun ya, tapi saya lihat kontennya tempatnya kayak gini ya, woyo-woyo, kita pindah tempat lagi. Nah, ketika itu suhu di dalam batu ini, analisis saya ya, analisis ilmiah saya, ini saya nggak apa ya, intinya nggak mikirin masalah gaib-gaiban, enggak. Ini saya analisis ilmiah. Ketika suhu di dalam batu ini tetap stabil dan suhu lingkungan yang jelas lebih panas, otomatis di permukaan ini akan terjadi embun, atau udara di sekitarnya akan tertarik atau tertempel dan mengembun di sebelah sini. Jadi air itu berasal dari udara sekitar. Itu penjelasannya. Itu biasa terjadi ketika kita mengendarai sebuah mobil di musim hujan atau ketika hujan. Dan ketika hujan itu kaca, ketika AC nggak dinyalakan, otomatis kan suhu luar lebih dingin ya, dan dalam panas. Otomatis kita karena mengeluarkan karbon dioksida dan mesin juga masuk ke dalam, itu kan dalam panas, pasti ngembun kacanya. Nah, jumlah embun pun itu tidak sampai netes-netes, karena ini mungkin ada keistimewaan ya. Nah, di dalam mobil itu ngembun, maka dari itu ketika biar jangan ngembun, AC-nya dinyalakan. Untuk di mobil itu kan masuk akalnya kan di situ, AC-nya dinyalakan, posisinya jadi luar dan dalam itu suhunya itu hampir sama sehingga tidak ngembun. Begitu juga ketika ini
Jadi air itu mungkin dari aura lingkungan, karena ini suhunya lebih dingin dari lingkungan, sehingga karena udara kita mengandung uap air, itu yang nomor satu ya. Itu mungkin guys ya. Terlebih dari itu hanya sebuah analisis ilmiah dari sebuah orang yang tidak ada apa-apanya lah. Intinya hanya sebuah analisis ilmiah yang Anda bisa percaya, Anda bisa logika, dan Anda bisa juga tidak percaya, karena yang bicara itu saya, bukan pakar ya. Yang jelas ini adalah batu giok khas Kebumen, dimana penemuannya Anda lihat sendiri, porsinya Anda lihat sendiri, dan tadi kebasahnya Anda lihat sendiri. Tapi akan ada konten pengetesan kedua untuk batu ini, dimana besok saya coba akan tes dalam kondisi panas. Jadi motor tidak perlu berjalan, karena dulu waktu pertama saya nemukan ini posisi habis jalan jauh terus parkir lama di panasan dan dia berair. Nah, kondisi kedua ini besok saya akan parkiran di panasan ketika panas terik, sangat terik, matahari mantap, jos sekali. Entah itu apa, entah ini apa. Di sana gunung, di sini gunung, di sini ada tikungan sungai. Entah itu benar atau tidak, yang jelas ini saya buktikan sendiri dan benar apa adanya. Air itu berasal dari mana saya pun tidak tahu, tapi yang jelas saya menunjukkan kepada Anda, dan ada konten kedua. Untuk saya sendiri masih penasaran guys, untuk pengetesan batu giok itu bersama channel saya Master Golden. Ikuti terus petualangan kami, dan jangan lupa subscribe and share and like. Dan jangan lupa gimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda sudah madang? Apakah Anda baik-baik saja? Dan ketika tidak baik-baik saja, saya selalu ingatkan untuk selalu madang. Nek Ramadan semaput. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan cari tempat lain yang lebih woyo-woyo, karena tempat ini ternyata bangke. Woi, lanjut. Giokku dingin, sekalian buat pengganti radiatorku yang koplak, sehingga lebih dingin motornya. Woyo.